Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini masih di event Gias 2026. Di sebelah gue ada mobil terbaru dari Toyota. Ya, karena kali ini kita lagi main di booth-nya Toyota. Toyota sendiri ngebawa banyak banget mobil baru Sobat Setir. Salah satunya adalah Land Cruiser FJ yang terbaru ini. Kalau kita lihat, mobil ini cukup fenomenal, cukup rame di dunia maya, di internet. Karena pembahasannya Land Cruiser kecil baru bawa nama FJ, tapi platformnya IMV. Penasaran detailnya? Mari kita bahas. Yuk, let's go. Nah, Toyota itu nggak mungkin sembarang ngasih nama. Jadi mobil itu memang sudah dipikirkan banget. Dia adalah, bisa dibilang entry levelnya Land Cruiser, tapi nggak gitu juga, karena Toyota nggak klaim bahwa mobil itu cocok untuk para entusias, orang-orang yang punya banyak duit, punya Land Cruiser juga, tapi butuh toy car-nya. Nah, ini adalah toy car-nya gitu. Mungkin nggak semua orang tega gitu ya mau nge-off-roadin Land Cruiser yang harganya miliaran itu, ya ini bisa jadi salah satu solusinya gitu. Secara bentuk dia kompak, secara wajah dia juga Land Cruiser banget. Di depan ada logo, bukan logo tapi tulisan Toyota selayaknya Land Cruiser lainnya gitu ya. Lampunya juga modelnya bulat gini dengan sebuah proyektor LED di bagian dalam. Lampu bulat itu mengingatkan kita terhadap apa? Ya, namanya FJ gitu. Karena FJ kan pakai lampu bulat yang seperti ini. Prado J250 juga pakai lampu bulat yang seperti ini untuk yang Japan spec, Sobat Setir. Di bagian kirinya ada lampu kuning, lampu sein seperti ini, juga ciri khasnya Land Cruiser banget yang sekarang mulai diadaptasi sama mobil-mobil dari brand lain, tapi ini emang legendary banget gitu ya. Kemudian ini bumpernya full plastik, jadi kalau kenapa-napa mau dimodifikasi atau mau diapain itu mudah gitu. Dan terdapat juga sebuah fog lamp proyektor di bagian bawah. Secara looks mobil ini gagah banget. Kap mesinnya juga posisinya tinggi ya, dia rugged, lumayan boxy yet rounded juga shape-nya, very nice. Sekarang kita geser ke bagian samping. Yuk. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir kanan. Bergeser ke bagian samping, kelihatan ya, dimensinya tuh nggak panjang gitu, dia nggak kayak Land Cruiser. Apalagi 300 series. Dan kalau kita lihat, dia tuh mobilnya cukup tinggi ya. Tinggi gue 170 cm, balik lagi gue ulang, mobil ini ya. Tuh. Jadi beneran feels-nya tuh, ya tingginya hampir mirip-mirip lah sama Land Cruiser yang 300 series gitu ya. Nah, mobil ini tuh menggunakan platform IMV, Sobat Setir. Jadi itu dia yang bikin dia tuh sensational. Karena Land Cruiser pakai platform IMV, itu kan ada janggal gitu bagi sebagian orang. Karena IMV itu adalah platform yang sama yang digunakan di Hilux, yang digunakan di Fortuner, Innova juga yang diesel itu pakai IMV, Hilux Serangga itu juga pakai IMV. Yang bikin dia jadinya lebih terjangkau secara harganya gitu, tapi memiliki fungsi-fungsi yang sama seperti Land Cruiser. Kalau kita lihat spionnya juga nih mirip-mirip sama spionnya Hilux ya, Sobat Setir. Lucu banget. Di sini ada footstep. Dia real footstep, gagah, bisa diinjak. Kemudian ada over fender di bagian depan yang nyambung terus hingga ke bagian belakang gitu, Sobat Setir. Dia punya garis pintu yang unik, mirip sama garis pintu dari J250 Prado yang di bagian pintu belakang juga sama, naik kayak begini. Dia lumayan rounded shape. Bentuknya tuh kayak spaceship car gitu, kayak mobil luar angkasa. Lucu banget. Di bagian velgnya desainnya kalau kita lihat sekilas mirip sama yang digunakan di Land Cruiser 300 series yang GR Sport, Sobat Setir. Di warna hitam, desainnya simple, very nice, ring 18 dibalut dengan ban berukuran 265/60 ring 18 tuh. Lucu ya. Oke, sekarang kita geser ke bagian belakang ya. Bergeser ke bagian belakang, kita langsung sambut dengan ban serep yang tergantung di pintu bagasi alias ban konde, Sobat Setir. Dia ada covernya Land Cruiser gini, terus rapih, multifungsi juga karena dia bisa jadi mounting buat kamera belakang, Sobat Setir. Kacanya gede, bentuknya boxy, sedikit ada tarikan-tarikan garis di sini. Kemudian kalau kita lihat pintu bagasi juga lebar banget, tuh lucu. Di dalamnya juga ada kayak aksen-aksen plastik yang bisa kita fungsikan buat nyimpen barang dan segala macam. Jadi ini bener-bener toy car vibes-nya tuh kuat banget. Mungkin ini balasan dari Toyota ya terhadap toy car yang hadir dari China gitu. Ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik. Terus bumpernya juga gagah, kokoh, dia plastik gitu ya, ada tulisan Toyotanya. Tapi ada aksen-aksen kayak besi seal plate gini, buat kalau kita injek-injek, mungkin kita mau akses ke dalam atau kita naruh barang, itu nggak baret-baret lah bumper plastiknya. Very nice, lucu banget. Sekarang kita intip mesinnya, yuk.
Membuka kap mesinnya, kita langsung disambut dengan sebuah mesin yang ada tulisan VVTi-nya. Artinya apa? Mobil ini menggunakan mesin bensin, Sobat Setir. Jadi, sorry banget para pecinta turbo diesel Toyota, para pecinta IMV platformnya Toyota, tapi FJ Cruiser ini dipasangin mesin bensin. Tapi nggak tahu ya, nggak menutup kemungkinan mungkin nanti akan ada varian yang mesin dieselnya, atau mungkin ini juga bisa dimasukin mesin-mesin yang lebih gede. Lagi kalau kita lihat secara engine bay-nya, ini engine bay-nya tuh gede banget, Sobat Setir. Mesinnya tuh kecil celup di bawah. Imagine the possibilities, mau masukin mesin UZ gitu misalkan, kalian para pecinta toy car, bisa banget. Tapi mesin ini sendiri adalah mesin 2TR, jadi dia 2700 cc, bensin yang menghasilkan tenaga sebesar 166 PS dengan torsi sebesar 245 Nm. Mesin ini sendiri juga sudah terkenal di Indonesia karena dipakai di Fortuner, dipakai di Innova Arab zaman dulu ya, mungkin kalau Sobat Setir tahu, dan sekarang ada di Land Cruiser FJ. Spare partnya available, accessible, terjangkau juga, ya tapi memang mesinnya sedikit boros. Tapi ya, yang penting kan tenaganya kan, Sobat Setir, seperti itu. Oke, sekarang kita geser ke dalam, kita intip interiornya. Yuk. Masuk ke bagian row kedua, menurut gua row kedua mobil ini tuh nyaman. Ada beberapa pendapat yang menurut gua penting kalian harus tahu, Sobat Setir. Yang pertama, ini tuh posisinya tinggi. Row keduanya itu posisinya tinggi, Sobat Setir. Kayak tingginya tuh sama kayak naik Hilux gitu. Kan naik Hilux kan belakangnya tinggi gitu ya. Tapi dia bisa lebih rebah karena di bagian belakang tuh ya jadi bagasi gitu. Kalau Hilux kan dia kan mentok sama kabinnya kan. Kalau ini enggak, jadi dia bisa lebih rebah. Itu kedua. Ketiga, joknya tuh bentuknya enak. Dia tuh celup gini, tapi sampingnya tuh menyangga gitu. Jadi tentunya jadi lebih nyaman. Nah, decknya itu tidak berasa tinggi. Jadi decknya tuh rendah. Walaupun memang ada sedikit kekurangan, menurut gue joknya kalau bisa lebih panjang lagi akan jadi lebih baik lagi. Jadi kaki kita bisa duduk proper, kaki kita juga bisa masuk ke dalam ke jok penumpang yang ada di depan. Walaupun ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue di 170 cm, gue dapat legroom sisanya ya sekitar 4 jari. Dan headroomnya yang lumayan tinggi, bisa 7 jari, Sobat Setir. Karena kan dari bentuknya dia kayak naik gitu ke atas ya. Jadi walaupun legroomnya emang terbatas, tapi menurut gue tetap nyaman. Karena di dalam tuh terasa luas, Sobat Setir, seperti itu. Nyaman sih, ini enak. Naikin headrest sedikit, kita mau adventure ke Burkina Faso, gue sih tetap pede. Nyaman. Oke, sekarang kita cobain di row pertama. Yuk. Pindah ke bagian depan, kita langsung disambut dengan dashboard yang desainnya rugged, Sobat Setir. Kotak-kotak gitu ya, maco-maco gitu. Tapi entah kenapa menurut gue, dashboard ini feels-nya sedikit terlihat seperti dashboardnya Hilux Rangga sekilas gitu ya, tapi balik lagi sih, kalau menurut kalian gimana, terus pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dia terdapat sebuah layar besar di bagian tengah sini yang pastinya juga udah canggih dan multifungsi juga. Di bagian bawah terdapat AC gitu ya. Terus di sini ada penyimpanan terbuka, dan di sini ada untuk urusan per off-roadannya. Dia punya hill descent control, dia punya second start yang artinya mobil akan melaju dari gigi 2. Mungkin kalau dalam keadaan yang di tanah kita pakai gigi 1 kan jadinya spin ya, terlalu licin gitu. Kalau pakai second start jadinya lebih torky lah rasanya gitu ya. Di sini ada knob putar untuk kita pindahin dari H2, H4 dan ke L4. Di bagian bawah ada differential locker belakang, gardan belakang, dan juga ada untuk mematikan traction control. Shifternya seperti ini. Posisinya menurut gua gagah total. Bener-bener enak gitu ya, rem tangan otot juga. Di sini ada penyimpanan cup holder, penyimpanan terbuka. Nah, lanjut lagi ke posisi berkendara. Menurut gua posisinya tuh yang bisa yang relax banget, bisa yang rendah banget, tapi tetap commanding gitu posisinya. Karena garis kaca ini tuh tetap di bawah pundak gua. Ini tuh posisinya tinggi gitu ya. Kap mesinnya juga di sini kelihatannya tinggi. Vision gua ke depan tuh tinggi gitu. Mungkin akan sedikit repot bawanya. Karena kap mesinnya tinggi, tapi that's how a Land Cruiser should be. Karena kalau kita ngintip dari interior 300 series juga kan sama kurang lebih begini gitu. Jadi vibes Land Cruiser-nya tuh tetap ada, soalnya tuh tetap berasa ya gitu. Jadi emang vibes-nya tuh bener-bener masih terasa Land Cruiser banget, Sobat Setir. Very nice. Steering wheel-nya juga pakai yang generasi terbaru sama kayak yang digunakan di Hilux. Nice. Nah, jadi itu dia first impression dari Land Cruiser FJ, Sobat Setir. Mobil Land Cruiser yang paling adeknya atau yang paling kecilnya, yang harusnya kalau dijual nanti akan jadi yang paling terjangkau juga gitu ya.
dan tetap ngebawa soul Land Cruiser dan feels Land Cruiser-nya, tapi kita nggak tahu rasa berkendaranya karena kita belum cobain. Tapi seenggaknya by looks ini Land Cruiser banget, dan menurut gua Toyota sangat-sangat berhasil untuk ngebangun mobil ini. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan untuk harganya, sayangnya di Gias ini masih perkenalan Sobat Setir. Jadi kita belum tahu harganya di berapa. Tapi kalau tebakan gua harusnya ini di atas Land Cruiser Tetra, which means di atas 700-800an gitu ya. Tapi harusnya sih nggak nyampe mepet ke Land Cruiser ya, karena jadinya mahal banget gitu. Harapan gua ada di under 1 miliar, mungkin 900, 800, 900 juta Toyota. Coba consider harganya, mungkin itu nice banget. Bisa diimplement ke mobil ini. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @serkanan_official. Dan buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Stop, ada yang kurang. Balik lagi, ntar lu stage ya. 3, 2,